Dapat ahli yang kedua tentang cara memotivasi, ya mari kita lihat ada dari Herzberg ya, Friedrich Herzberg, yang teorinya juga sangat terkenal ini, yang kita kenal dengan Herzberg's two-factor theory. Nah, teori ini sebenarnya Herzberg juga sebenarnya berangkat dari teori Maslow. Jadi Herzberg ini berpendapat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi manusia, yang disebut dengan hygiene factors dan ada motivator faktor. Jadi hygiene factor ini adalah faktor yang bisa membuat orang kecewa atau tidak puas. Tetapi dia tidak bisa meningkatkan motivasi seperti itu. Jadi kalau dipenuhi faktor hygiene ini, dia itu cuma mempertahankan rasa puas saja atau mengurangi rasa ketidakpuasan. Nah, hal-hal apa yang kemudian yang disebut dengan hygiene factor itu? Seperti umpamanya kondisi kerja ya, tempat kerja Bapak Ibu di kantor, mungkin Bapak Ibu setting sedemikian rupa, menjadi mewah, menjadi bagus, tempatnya nyaman, kasih AC. Nah, itu masuk dalam faktor hygiene ya, faktor yang memberi rasa puas tetapi tidak meningkatkan motivasi. Sama dengan coworker relation atau kerjasama antar pegawai Bapak Ibu di kantor, di unit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa memelihara, kemudian membuat sebuah situasi tempat kerja yang nyaman, hubungan antar karyawan bagus, itu juga masuk dalam hygiene factor atau faktor yang memberi rasa puas tapi tidak meningkatkan tidak meningkatkan motivasi seperti itu. Kebijakan, aturan-aturan, Bapak Ibu buat kebijakan, buat aturan di kantor yang bagus, nah itu fungsinya cuma memelihara kepuasan saja. Atau supervisor quality ya, kualitas pengawasan, kemudian bahkan gaji Bapak Ibu ya. Gaji atau gaji pokok atau pendapatan itu menurut Herzberg, karena dia berangkat dari teori Maslow juga, itu juga tidak memberi efek motivasi. Dia cuma mempertahankan rasa puas saja. Jadi kalau kebutuhan-kebutuhan pada faktor hygiene ini kita penuhi, dia hanya mempertahankan rasa puas, tetapi tidak meningkatkan motivasi. Nah, berbeda dengan yang di sebelah kanan, yaitu yang disebut dengan faktor motivator ya. Nah, di sini disebutkan ada achievement atau pencapaian, kemudian ada recognition atau pengakuan ya, ada responsibility, tanggung jawab, ada pekerjaan itu sendiri, ada pengembangan advancement, kemudian personal growth ya, pertumbuhan personal. Nah, kalau Bapak Ibu penuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai pada faktor-faktor motivator ini, nah inilah yang akan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja. Nah, seperti itu yang disebut dengan two factor theory. Jadi dibutuhkan perbaikan pada faktor hygiene, tetapi fungsinya hanya untuk mempertahankan rasa puas saja. Kalau kita kurangi, maksudnya seperti kondisi kerja yang buruk atau hubungan antar pegawai yang buruk, maka itu akan menyebabkan ketidakpuasan bagi pegawai. Tetapi kalau kita memberikan dia kesempatan untuk berkarya, sehingga mereka memperoleh pencapaian, achievement, umpamanya Bapak Ibu di dalam memimpin subunit di bidang masing-masing,
Ya, pada tataran eselon 4 atau pengawas itu kan boleh dibilang ujung tombak ya dalam sebuah organisasi kedinasan. Mereka yang merancang kegiatan-kegiatan, kemudian sebagai pelaksana dari kegiatan. Nah, kalau Bapak Ibu memberdayakan bawahan-bawahan Bapak Ibu di dalam hal umpamanya memberi kesempatan mereka untuk merancang, membuat sebuah perencanaan tanpa didikte seperti itu, nah itu akan sedikit memberi motivasi karena pada saat itu terlaksana itu akan menjadi sebuah achievement atau pencapaian dari dia. Dia bisa bangga seperti itu. Dia bisa bilang sama teman-temannya itu saya yang bikin, saya yang ngerancang. Apalagi kalau Bapak Ibu ada pengakuan ya, recognition ya. Ya ya pengakuan bisa dalam bentuk verbal. Bapak Ibu bisa memuji atau mengakui itu di depan orang lain, maka itu sebuah hal yang akan sangat memotivasi bagi bawahan. Kalau Ibu bisa perkenalkan sama pimpinan bahwa ini hasil kerja bawahan saya ini seperti itu, maka itu akan memberi efek motivasi, tanggung jawab kerjaan itu sendiri. Jadi ya seperti tadi teori Maslow mengatakan bahwa pada level atas itu ya penghargaan itu atau memberikan penghargaan kepada bawahan itu akan memberi efek motivasi yang lebih besar dibanding menambah gaji ya. Kalau kita lihat di teori Herzberg ini ya gaji pokok dan salary itu justru pada list paling bawah. Artinya bahwa ini sangat cara paling rendah untuk memotivasi bawahan itu. Jangan berharap bahwa dengan memberi honor yang lebih besar akan menambah motivasi. Nah, ini menurut teori Herzberg Bapak Ibu ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin agak berbeda seperti itu. Mungkin perlu penelitian yang lain kalau umpamanya dalam kejadiannya berbeda seperti itu.